Presiden Prabowo Subianto disambut langsung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat tiba di Bandara Ankara, Turki. Pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat tiba di bandara di Ankara, Turki. Ada sejumlah agenda yang dilakukan Presiden Prabowo saat berada di Turki. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Turki. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Esenboğa, Ankara, Turki pada Rabu malam waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan. Mereka berjabat tangan sekaligus berpelukan dalam suasana yang bersahabat. Momen ini kembali memperlihatkan kedekatan personal antara kedua pemimpin negara tersebut. Ada sejumlah agenda yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama di Turki, salah satunya berpidato di Parlemen Turki. Bapak Prabowo akan pidato di Parlemen Turki. Rencananya akan dihadiri oleh anggota parlemen, kemudian juga para undangan lainnya. Setelah dari gedung parlemen, diagendakan sekitar pukul 15.30 akan ada upacara penyambutan kenegaraan di Istana Presiden Erdogan, di Istana Turki. Akan ada pertemuan tete-a-tete antara Bapak Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan. Kemudian dilanjutkan dengan bilateral meeting dan juga akan ada penandatanganan beberapa MOU yang sedang dipersiapkan. Setelah dari Ankara, Bapak Presiden juga dijadwalkan akan menghadiri ADF. ADF ini adalah Antalya Diplomasi Forum yang akan dilaksanakan di Antalya. Dari Turki, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan lawatannya ke Timur Tengah dengan negara tujuan berikutnya, yakni Mesir. Dari Ankara, Turki, tim TV One mengabarkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Abu Dhabi melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan berlangsung di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendengarkan langsung mengumumkan 8 nota kesepahaman serta surat pernyataan minat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. Kedelapan dokumen tersebut meliputi kerjasama antar pemerintah dan 4 kerjasama antar pelaku usaha. Kedua pemimpin juga membicarakan dinamika geopolitik terkini di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dialog antar negara untuk mencari jalan keluar damai atas konflik yang berkepanjangan. Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka yang akan dievakuasi mayoritas korban luka, anak yatim piatu, serta warga yang terdampak trauma akibat perang.
Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke sejumlah negara Timur Tengah untuk melakukan kerjasama bilateral serta membahas perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah rencana evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Untuk melaksanakan hal itu, pemerintah Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang ada di kawasan tersebut. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Lawatan Prabowo sekaligus untuk berkonsultasi kepada para pemimpin di Timur Tengah tentang upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian di Gaza. Ya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan terbaik. Presiden Prabowo kembali menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan dan keselamatan rakyat Palestina. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, aktris dan penyanyi legend Indonesia Titiek Puspa masih dalam perawatan di rumah sakit. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, aktris dan penyanyi legend Indonesia Titiek Puspa masih dalam perawatan di rumah sakit. Titiek Puspa dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pasca operasi pendarahan otak kiri. Peti Tunjung Sari, anak pertama dari Titiek Puspa, mengatakan sebelum kejadian Titiek Puspa sempat hadir di salah satu acara bersama 300 anak yatim piatu di kawasan Jakarta Pusat. Kemudian pada 26 Maret, Titiek Puspa menjalani syuting di salah satu TV swasta di Jakarta. Disinilah Titiek Puspa tak sadarkan diri. Pihak keluarga memohon doa kepada masyarakat untuk kesembuhan Titiek Puspa dan meminta maaf kepada rekan-rekan yang belum diperbolehkan menjenguk karena alasan medis dan privasi. Ya, memang Eyang Titiek Puspa lagi dirawat di rumah sakit ini sejak tanggal 27 Maret 2025 jam 8.30 malam.
waktu itu memang ada perdarahan otak sebelah kiri, tapi kemudian sudah dilakukan tindakan yang baik dari rumah sakit ini dan memang operasinya berjalan lancar tanggal 26 Maret 2025. Nah, memang selama ini ya sudah 15 hari mungkin per tanggal saat ini tanggal 10 April 2025 kondisinya memang masih dalam pantauan ketat dari rumah sakit ini, rumah sakit Medistra. Ya, beliau ada di kamar, Ibu Titi Puspa ada di kamar, dan kami keluarga sedang menjaganya. Jadi mohon doa yang terbaik dari Bapak Ibu Handai Tolan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat, sahabat, kerabat yang ada di negeri ini, untuk kebaikan atau hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada ibunda kami, Ibu Titi Puspa. Dan informasi tentang kondisi terkini kesehatan Titi Puspa akan disampaikan oleh Fatima Albar dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Selamat sore Fatima, silakan dengan laporan Anda. Ya, Prita Zika dan juga pemirsa, memang sempat tersebar informasi ataupun kabar bahwa artis senior ataupun artis kondang, artis senior Titi Puspa ini meninggal dunia, namun itu sudah dibantah bahwa itu merupakan berita hoax. Dan memang faktanya artis senior Titi Puspa saat ini sedang dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, tempat saya melaporkan di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Dan memang informasinya itu hingga saat ini masih dilakukan perawatan intensif, dan namun sudah tidak di ruang ICU, melainkan saat ini Titi Puspa sudah ditempatkan di kamar rawat inap biasa dengan catatan masih di bawah pengawasan dari seluruh pihak dokter yang menangani artis Titi Puspa. Dan tadi dari salah satu perwakilan keluarga juga sudah sempat menyampaikan pernyataan kepada awak media bagaimana kronologis sehingga akhirnya penurunan kesehatan dari Titi Puspa itu sendiri. Dan memang dikabarkan ini kejadiannya pada tanggal 26 Maret malam. Ia mengalami pendarahan otak sebelah kiri dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit dan dilangsungkan operasi, dan dikabarkan operasinya berjalan dengan lancar. Artinya ini sudah sekitar 15 hari Titi Puspa dirawat di Rumah Sakit Medistra. Dan memang sebelum kejadian pendarahan tersebut, Titi Puspa ini masih sehat, masih bugar, masih datang ke tempat-tempat lokasi-lokasi tempat ia syuting. Dan memang pada saat itu tanggal 26 Maret Titi Puspa sedang melangsungkan syuting di salah satu stasiun TV, dan kemudian usai syuting tersebut barulah terjadinya penurunan kesehatan, yaitu terjadinya pendarahan otak di sebelah kiri bagian otak Titi Puspa atau artis kondang Titi Puspa. Dan memang hingga saat ini kami juga menanyakan apakah dari pihak artis sejawat boleh menjenguk, sudah bisa menjenguk, dan memang dikabarkan hingga saat ini untuk artis-artis maupun kawan di luar keluarga memang masih tidak diperkenankan untuk menjenguk karena memang kondisinya Titi Puspa masih di bawah pengawasan. Jadi yang masih boleh atau yang bisa menjenguk artis Titi Puspa ini sekedar keluarga. Dan hingga saat ini kami masih menunggu update informasi kondisi kesehatan dari artis Titi Puspa. Namun yang dapat kami pastikan bahwa saat ini Titi Puspa sudah dipindahkan ke kamar rawat inap dan masih terus dilakukan pantauan oleh pihak dokter. Sementara itu. Baik, terima kasih Fatima Albar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dampak kebijakan tarif Trump yang menaikkan pajak ekspor dari Indonesia ke Amerika sebesar 32% mulai dirasakan pengusaha dan eksportir furnitur di Jepara, Jawa Tengah. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, ada yang berbeda saat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono merayakan ulang tahun yang ke-52. Pada perayaan ulang tahun kali ini, Dante memanfaatkan kado spesial dari pemerintah, yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia yang berulang tahun. Dante menyambangi Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai mendaftarkan diri di loket yang tersedia, Wamenkes langsung menjalani pemeriksaan yang meliputi tekanan darah,
kolesterol, gula darah, hingga laboratorium. Setelah sekitar 30 menit pemeriksaan, Dante menyampaikan kesehatannya masih tergolong baik. Warga diminta memanfaatkan cek kesehatan gratis agar bisa dilakukan pencegahan penyakit atau pengobatan bisa lebih dini. Untuk skala nasional, per tanggal 10 April itu sudah mendaftar 1,8 juta. Dari 1,8 juta itu yang datang 1,5 juta di seluruh Indonesia, dilayani di 37 provinsi, di 9.001 puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi ini sudah masif dan saya berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini. Karena apa? Karena dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa diidentifikasi penyakit-penyakit yang belum terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, bisa diobati dengan dini. Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono merespons kasus dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Anestasi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung, Jawa Barat. Dante mengatakan pelaku sudah dibekukan status pendidikannya dan Kementerian Kesehatan juga bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut surat tanda registrasi pelaku agar yang bersangkutan tidak lagi bisa melakukan praktik dokter. Sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sedang melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya, diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Padjadjaran, tidak melakukan status pelayanan medis. Kami bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Kalau dari RS dan Polri-nya ada disanksi nggak Pak? Dari RS dan Polri disanksi nggak? Sementara di RS-nya kan sedang konsolidasi, karena ini kan masalah individual, tidak ada sanksi untuk RS-nya kecuali ya tadi. Sementara untuk pelayanan pendidikannya diberhentikan sebulan. Pak, berarti bakal ada seleksi bagi mereka yang akan spesialis? Oh iya, nanti akan ada seleksi, nanti akan ada cek namanya MMPI. MMPI ini pemeriksaan untuk kesehatan jiwa. Terlebih lagi untuk yang menggunakan obat-obat bius seperti program anestesi. Ini akan dilakukan program penilaian MMPI khusus untuk program bius. Tentu ini kita akan bekerja sama dengan kolegium pendidikan anestesi. Kita ke kabar lainnya pemirsa. Dampak kebijakan tarif Trump yang menaikkan pajak ekspor dari Indonesia ke Amerika sebesar 32% mulai dirasakan pengusaha dan eksportir furnitur di Jepara, Jawa Tengah. Menyikapi hal itu, pemerintah Kabupaten Jepara berusaha mencari negara lain sebagai tujuan ekspor. Industri furnitur di Jepara, Jawa Tengah mulai khawatir dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan pajak ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32%. Salah satu dampak yang dirasakan adalah berkurangnya pesanan furnitur dari Amerika Serikat.
Menurut salah seorang pengusaha furnitur di Jepara, sejak pengumuman kenaikan tarif Trump, belum ada pesanan dari rekanan bisnis di Amerika Serikat. Padahal biasanya usai Idul Fitri, mereka telah mendapat pesanan pembuatan furnitur dari negeri Paman Sam. Ini kan baru beberapa hari itu tuh ya. Tetapi memang terus ini tadi biasanya itu tuh kan ada customer yang terus itu sudah place order kayak gitu setelah Lebaran. Karena kita sudah terus, oh ini kita mau kembali bekerja ini. Tapi ini sampai saat ini belum ada. Tapi tetap ada kekhawatiran ya Bu ya nanti ya, untuk pastinya Pak, pastinya ya. Menyikapi kebijakan tarif Trump, Bupati Jepara Witiarso Utomo berjanji akan membantu pengusaha furnitur di Jepara untuk mencari negara baru sebagai tujuan ekspor. Pemkab Jepara juga akan bertemu dengan para pengusaha furnitur untuk membahas dampak tarif Trump terhadap industri furnitur di Jepara. Jadi dari kami adalah salah satu memitigasi jumlah eksportir kita yang akan kita jual ke Amerika. Dari data dan target kita tahun ini adalah kurang lebih 200 juta US ke seluruh dunia dari pasar ekspor kita, khususnya untuk mebel dan furniture itu. Nah, kita akan lihat berapa persen ke Amerika dan apakah memungkinkan kita alihkan ke negara-negara lain, seperti itu. Berdasar data BPS Jepara, pada tahun 2024 lalu, produk furnitur dari Jepara menempati peringkat pertama ekspor ke luar negeri dengan nilai mencapai 287,6 juta US dollar. Dari jumlah itu, 20%-nya merupakan pangsa pasar untuk Amerika Serikat. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Dini hari nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan di laga terakhir di putaran grup Piala Asia U17. Akankah Garuda Muda kembali mengemas 3 angka demi kesempurnaan? Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk untuk mengkoordinir pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Inpres pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 lalu. Melalui Inpres tersebut, Kepala Negara menginstruksikan jajaran kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 koperasi merah putih di desa dan kelurahan. Menyikapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memanggil sejumlah menteri untuk menindaklanjuti Inpres tersebut. Dalam pertemuan pada Kamis pagi, Menko Bidang Pangan membentuk Satgas untuk mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Segera kami tindak lanjuti di rapat koordinasi untuk mempercepat pembentukan ini, karena impresnya judulnya kan percepatan ya. Jadi kami langsung rapat. Saya diminta mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan Satgas, sekaligus Satgas yang akan bertugas harian. Kita ini ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini ya, bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong gitu. Dan dilibatkan begitu banyak kementerian yang terkait. Adapun kegiatan Koperasi Merah Putih berupa pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa atau kelurahan, apotek, pergundangan, dan logistik. Pembangunan koperasi itu merupakan upaya mendorong swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Tungkal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merendam jalan lintas timur Sumatera. Kemacetan terjadi sepanjang 30 km. Banjir akibat meluapnya Sungai Tungkal di Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merendam jalan lintas Sumatera. Banjir sudah terjadi selama 3 hari. Puluhan kendaraan mogok. Pihak kepolisian, TNI, dan BPBD yang berjaga mengarahkan hanya kendaraan besar yang boleh melintas. Sedangkan kendaraan pribadi harus menunggu kondisi surut. Sementara kendaraan roda 2 melintas menggunakan perahu.
Hingga Kamis siang, kondisi banjir sudah mulai surut, namun arusnya masih cukup deras. Sampai hari ini, titik macet yang mengakibatkan banjir rob yang terjadi di Tunggal Jaya sudah menurun. Yang awalnya ketinggian debit air sekitar 100 meter lebih, saat ini sudah turun di level 30 cm. Artinya, sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Namun, tetap berhati-hati. Banjir mengakibatkan kemacetan panjang hingga 30 km. Untuk menuju Palembang ke Provinsi Jambi dan sebaliknya, sebagian kendaraan diarahkan melintas menggunakan jalan alternatif melewati kota Sekayu. Selain merendam jalan lintas timur Sumatera, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, dini hari nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan di laga terakhir di putaran grup Piala Asia U17. Akankah Garuda Muda kembali mengemas 3 angka demi kesempurnaan? Timnas Indonesia akan berjumpa dengan negara peringkat terbawah di grup C Piala Asia U17, Afghanistan. Laga ini sendiri sudah tidak menentukan bagi kedua tim. Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar dengan status juara grup. Sementara Afghanistan sudah dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kali kekalahan di laga sebelumnya. Maka hampir bisa dipastikan pelatih Nova Arianto akan mengistirahatkan sejumlah pemain inti dan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum mendapatkan menit bermain selama ajang Piala Asia U17 kali ini. Jika mampu kembali meraih kemenangan, maka Indonesia akan mengoleksi poin sempurna 9 di fase grup. Laga ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi pemain yang belum berkesempatan untuk menampilkan talenta mereka di ajang internasional. Jika mampu bermain baik, bukan tidak mungkin pemain yang diturunkan di laga lawan Afghanistan nanti akan kembali dimainkan di babak 8 besar. Indonesia sendiri akan menghadapi runner-up grup D di babak 8 besar yang akan digelar pada tanggal 14 April mendatang. Pemirsa, adanya program pemutihan pajak kendaraan membuat warga antusias untuk membayar pajak. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, warga di Surabaya, Jawa Timur ramai-ramai memborong emas. Beginilah suasana sentral penjualan emas di Pasar Atum, di mana harga emas yang turun menarik minat sebagian warga untuk membeli emas sebagai investasi ataupun sebagai hadiah. Saat ini harga emas perhiasan mencapai Rp1.400.000 per gramnya, turun Rp150.000 hingga Rp200.000 dari harga sebelumnya. Adanya program pemutihan pajak kendaraan membuat warga antusias untuk membayar pajak. Antrian pun mengular hingga ke jalan raya dan membuat kemacetan lalu lintas. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati halaman kantor Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten sejak Kamis pagi. Antrian tersebut mengular sampai ke Jalan Raya R.E. Marta Dinata sehingga membuat kemacetan di sepanjang jalan raya akibat para pemohon pajak yang membludak. Program relaksasi pajak kendaraan bermotor oleh Provinsi Banten banyak dimanfaatkan warga Kota Tangerang Selatan. Pasalnya kendaraan bermotor maupun mobil tersebut yang telah membayar pajak hanya dikenakan 1 tahun untuk pembayaran. Antusiasme warga untuk membayar pajak dan balik nama kendaraan di tengah adanya pemutihan sesuai program Gubernur Jawa Barat terus meningkat. Hal itu ditandai dengan membludaknya antrian warga di Samsat, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya kemacetan terjadi di Jalan Cimareme, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ratusan orang memadati kantor Samsat Kabupaten Semarang untuk membayar pajak kendaraan.
Untuk melayani warga, petugas membuka sejumlah loket layanan termasuk pembayaran loket cepat atau loket tahunan. Membludaknya warga yang membayar pajak dikarenakan oleh program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan keringanan penghapusan denda pajak yang dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan warga beramai-ramai balik ke perantauan secara gratis di Boyolali. Mereka adalah peserta mudik gratis yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Pemudik dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Asrama Haji Donohudan. Kepada para perantau, Gubernur berpesan agar tidak membawa teman atau saudara yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Total ada 3.000 warga yang mengikuti program balik gratis. Balik gratis. Oh, gratis. Ini pamannya mau balik malah nggak sama bayar dulu. Pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka yang akan dievakuasi mayoritas korban luka, anak yatim piatu, serta warga yang terdampak trauma akibat perang. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke sejumlah negara Timur Tengah untuk melakukan kerjasama bilateral serta membahas perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah rencana evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Untuk melaksanakan hal itu, pemerintah Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang ada di kawasan tersebut. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Lawatan Prabowo sekaligus untuk berkonsultasi kepada para pemimpin di Timur Tengah tentang upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian di Gaza. Ya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan terbaik. Presiden Prabowo kembali menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan dan keselamatan rakyat Palestina. Tim TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki pada Rabu malam waktu setempat.
Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua pemimpin negara tampak berjabat tangan dan saling berpelukan. Usai bersalaman, Presiden Prabowo dan Erdogan kemudian berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan untuk menuju ruang tunggu. Terima kasih. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.